Pada kesempatan subuh ini kita akan menafsirkan tentang tafsir konsekuensi amal, yaitu pada Quran surah An-Nisa ayat 79 dan ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika wa arsalnaka linnasi rasulah wa kafa billahi syahida. Yuti'ir rasulah faqad ata Allah wa man tawalla wa ma arsalnaka alaihim hafizah. Sadaqallahul azim. Dan tidak ada kebaikan yang menimpa hidupmu faminallah, melainkan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika, dan apa saja yang menjadi keburukan menimpa hidupmu, maka sesungguhnya itu bersumber dari kesalahan dirimu sendiri. Dan tidak kami mengutusmu ya Muhammad, melainkan untuk menjadi rasul bagi manusia. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Di ayat 79 ini kita telah mendapatkan sebuah penjelasan tentang konsekuensi amal. Kita telah mendapatkan bahwa kausalitas atau sunnatullah di dalam hidup kita ini terus Allah jadikan satu keadaan sesuai dengan sunnatullah. Ada sebab, ada akibat. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Tergantung kualitas benihnya. Yang ditanam kebaikan, maka dia dapat kebaikan. Yang ditanam keburukan, maka dia panen keburukan. Maka orang mati di dalam bahasa Quran dari 4 kata yang menjelaskan tentang kematian, satu di antaranya disebut yatawaffa atau wafat, yang bermakna adalah hasil. Jadi kalau orang hidup itu menanam, yang ditanam insya Allah adalah kebaikan. Ketika diumumkan seseorang telah wafat, digambarkan dia sedang menghasilkan, dia sedang panen. Kalau panen senang apa enggak? Senang. Karena senang, maka yang disebut yatawaffa, matinya tersenyum, matinya husnul khatimah. Dan itu digambarkan oleh Allah dengan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik, siapa yang berbuat buruk, walaupun dia sebiji jarrah, sebiji sawi kecil gitu, tetapi Allah akan tetap memberikan balasannya sesuai amal yang dia lakukan sebagai bentuk konsekuensinya. Ada sebab, ada akibat. Bahkan di dalam bahasa Jawa kita mengenal falsafah yang menyebutkan becik ketitik olo ketoro. Artinya, jadi setiap yang baik itu akan tampak, dan setiap yang buruk itu juga akan kelihatan. Jadi baik dan buruk yang pernah kita lakukan, sekecil apapun, sedetail apapun, serumit apapun, begitu rapi malaikat mencatatnya, dan begitu rapi Allah memberikan balasannya. Ya. Kita mulai dengan ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang menimpamu, kebaikan apa saja yang kamu terima di dalam hidupmu, maka hakikatnya itu adalah dari Allah. Kenapa disebutkan demikian?
Karena ternyata banyak juga orang yang berusaha menanamkan kebaikan dan melakukan yang terbaik di dalam hidup, tapi Allah takdirkan yang Allah timpa ke kita adalah sebaliknya. Allah terus kasih ujian sama kita. Makanya disebutkan, kalaulah kebaikan yang menyapa hidup kita, faminallah, maka sesungguhnya dari Allah. Dan apa yang menjadi kebaikan itu? Nikmat, hikmah, rahmat. Nikmat, tadi penjelasan Pak Haji Sudirman itu menggambarkan ini betul. Allah kasih nikmat. Yang jadi pertanyaan buat kita, apakah kita sebagai orang tua itu tidak punya mimpi yang sama terhadap anak cucu kita? Tentunya ada kesamaan. Buktinya doanya sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta sama Allah agar kita diberikan istri, diberikan keturunan yang a'yun, jadi pelita hati, penenang jiwa, dan semoga kita menjadi imam yang bertakwa. Nah, doa ini langsung saya dapatkan dari Pak Dr. Dalmiri. Jadi beliau doa di sebelah saya tinggal mengaminkan saja. Amin ya Allah. Jadi saya nguping doa hari ini. Sama ya Pak ya, cita-cita kita sama anak cucu. Bahkan bisa jadi, mohon maaf, perjuangan kita itu ada yang biasa saja dan ada yang luar biasa. Bisa jadi perjuangan Pak Haji Sudirman dan anak-anaknya biasa, tapi dikasih nikmat yang luar biasa. Atau sebaliknya, kita yang usahanya kepada anak cucu kurang apa coba? Tanya sekolahnya di mana? Ya. Bapaknya kepengen ke Singapura, dia mintanya di Jakarta saja, kan lain ceritanya. Atau yang lebih ekstrim, orang tuanya kepengen anaknya kuliah, anaknya kepengen kerja. Bahkan yang lebih parah, kepengen nganggur aja. Ngelesnya di awal yang paling ampuh dan cepat dapat izin dari orang tua adalah, kenapa kamu gak mau kuliah? Kepengen bantu papa mama aja. Modus. Orang ngurusin diri sendiri juga belum bisa mengurusin orang tua. Ayo, masanya gitu. Jadi kita punya mimpi yang sama, hasilnya beda. Itu yang disebut nikmat Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. 30 berapa itu Pak? Di Ar-Rahman 30 berapa? 31 ayat yang diulang-ulang yang mempertanyakan, maka nikmat manakah? Nikmatku yang manakah yang kamu dustakan, kata Allah. Dikasih nikmat kita. Dan yang dilakukan oleh Pak Haji Sudirman itu adalah dalam rangka wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Dan adapun tentang nikmat Allah, maka ceritakanlah kepada orang. Ceritakan ini ada dua. Pertama, secara positif disampaikan ke orang supaya yang lain terinspirasi, termotivasi. Tapi yang secara negatif bisa juga, ya. Wah, ini Pak Haji Sudirman pamer, ini mentang-mentang punya anak mantu cucu luar biasa, dijelasin semua gitu. Ya, jadi kembali kepada kita harus berpikir positif dan berniat positif. Jadi dapat nikmat dari Allah. Itu yang menimpa kita, sesungguhnya dari Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sudah tahu duit kita banyak karena kita itu pekerja keras? Anak kita sukses karena kita mendidiknya dengan luar biasa. Ngajarnya, belajarnya, pulang sekolah, antar jemput, diantar lagi les kemana gitu ya. Tapi kok disebut itu dari Allah, ya. Padahal itu hasil kerja kita. Wah, hebat Bapak kaya ya gitu. Oh iya, saya dari kecil pekerja keras gitu. Emang Bapak aja yang bekerja keras karena nikmat Allah berikan kepada dia, karena rahmat diberikan kepada dia. Disebabkan karena rahmat Allah bagian daripada kebaikan yang menyapa hidup kita, maka kasih sayang Allah itu bisa dalam bentuk yang banyak.
suami nggak sayang, Allah sayang sama kita. Istri nggak sayang, Allah sayang sama kita. Orang tua nggak sayang, Allah sayang sama kita. Kita dikasih umur yang panjang. Di sini banyak yang umurnya itu luar biasa panjang. Ada Bu Haja Iis, ya. Itu Bu Haja Iis ya. Jadi yang seumur dengan beliau banyak juga di sini ya. Banyak. Tapi karena pakai mukena saya nggak hafal karena kelihatan glowing semua. Jadi umurnya kok kayaknya 40, 50, padahal di atas 60. Kalau cowok itu gampang nandain. Kalau Pak Haji Dirman 70. Oh salah. 80 ya. Oh, benar. Ya, jadi itu namanya rahmat, Pak, Bu. Kasih dikasih disayang. Itu Pak Imam yang baru pulang dari Kalimantan. Oh Al-Mahirah. Ya. Itu subhanallah. Umurnya panjang. Dapat rahmat, dapat nikmat, dapat rahmat, dapat hikmah. Hikmah itu apa? Makin berumur, makin tua ilmunya makin mumpuni, makin tua doanya makin mustajab, makin tua ilmunya ibadahnya makin kokoh. Dapat hikmah. Itu yang disebut ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja kebaikan-kebaikan yang menimpa hidupmu, maka hakikatnya sesungguhnya itu dari Allah. Apapun ala kulli hal yang terjadi dalam hidup kita, biqadar Allah. Semuanya dengan takdir Allah. Jadi kalau ada kita yang ngerasa sukses, hebat, hidup kita positif, Bapak Ibu, hakikatnya adalah dari Allah. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan melarang, memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk, dituntun sama Allah melalui diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, menyampaikan risalah ajaran kepada kita. Sampai risalah itu kita amalkan sebisa mungkin dalam setiap aspek kehidupan. Sama Pak Bu, ini tahun politik. Kalau hidup kita disandarkan kepada Allah dan Rasul si pemilik hidup, ya, yang mengatur kita semua, insya Allah negara kita, negeri kita, bahkan dunia ini Allah jaga. Itulah negara yang barokah, negara yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi jangan asal siapa yang ngasih duit, sudah bismillah, biar yang kita pilih itu kalah, nggak apa-apa. Yang penting ada proses yang baik yang Allah ridhoi. Tapi pastilah kalau Bapak Ibu pilih berharap untuk menang. Dan mudah-mudahan yang Ibu Bapak pilih adalah menang. Terus yang nomor berapa dipilih itu saya nggak tahu. Nanti kalau Ibu mau ngasih tahu saya cukup di WA saja. Ya, jadi itu disandarkan kepada Allah dan Rasul. Ya Allah, Indonesia ini secara potensial kayak negeri Sabah, Ustaz. Makmur, saking makmurnya digambarkan kayu dilempar bisa jadi tanaman, menunjukkan kesuburan, kandungan alamnya banyak, luar biasa. Kalaupun presidennya nggak kaya juga nggak apa-apa, kita butuh presiden yang benar. Memang kita mau mengakses duit dia pribadi 270 juta. Kurang lebih jumlah penduduk Indonesia, emang mau mengakses, mau minta uang pribadi enggak? Cukup kita butuh pemimpin yang bisa mengelola kekayaan Indonesia yang Allah titipkan, dikelola dengan baik, insya Allah nyampe ke kita. Gitu ya. Pokoknya ikuti tuntunan risalah Rasul. Sama kita mau hidupnya baik, kita mau nikmatnya banyak, Allah kasih kita rahmat, Allah kasih hikmah dalam kehidupan kita, ikutin. Makanya kelanjutan daripada ayat ini itu disebutkan kebalikannya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Dan apa saja keburukan yang menimpa hidupmu, maka sesungguhnya hakikatnya itu berasal dari kesalahan diri. Kalau sudah bicara nafsika,
kesalahan dirimu. Kalau pemahaman ini diperkuat dengan tafsir bil ilmi melalui ilmu nafs atau psikologi, diri itu yang salah bisa saja Bapak Ibu. Kalau nggak pikiran, hati, perbuatan. Perbuatan itu ditunggangi hawa nafsu. Pikiran, mungkin keburukan yang kita dapatkan itu dikarenakan pola pikir mindset kita salah. Apa contohnya? Saya perlu koreksi. Saya dulu sering orang tua itu mendengar arah hidup sebagai bentuk nasihat, misalkan gini, udah, kamu mumpung masih muda cari duit yang banyak, genggam dunia itu, masalah agama itu nanti belakangan aja, nanti kalau sudah pensiun hari tua ada untungnya sendiri. Bener Pak, Bu, saya sering nih dengar nasihat sejenis ini. Wah, ternyata itu nasihat nggak benar itu. Siapa yang bisa menjamin kita sampai tua? Dan saya terperangah, tetangga depan anak bolak-balik main depan rumah sama teman-temannya, ya. Itu umurnya 12 tahun, tahu-tahu dikabarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lemes juga gitu. Masih 12 tahun. Dan bahkan mohon maaf, 2 hari yang lalu saya dapat telepon dari Pak Haji Bustami yang Jalan Sudirman. Saya dapat kabar sekaligus minta maaf, Ustaz, bini anak saya yang ke-3 meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umurnya berapa Pak? 31. Padahal H-1 juga masih ngobrol baik-baik. September yang lalu pulang dari Malaysia, jalan keluarga juga alhamdulillah baik-baik. Awal September setelah itu sakit dan seterusnya meninggal. Malah menduga jamaah itu yang meninggal itu adiknya lagi nomor 4 karena dioperasi. Malah kakaknya yang meninggal. Siapa yang bisa menjamin kita sampai tua? Ternyata itu prinsip yang salah, nilai yang salah, mindset yang salah. Kalau pikir kita, pola pikir kita akan lurus dipandu dengan ilmu. Hati kita insya Allah akan benar ketika dipandu dengan iman. Dan perbuatan kita akan tepat kalau dipandu dengan akhlak. Ilmu, makin banyak ilmunya, pikiran kita akan semakin luas. Jangan dikira orang sudah tua, ya, sudah renta tidak berarti dia punya banyak pengalaman makan banyak garam, makanya banyak hipertensi, banyak makan garam. Oh enggak juga. Dia jangan makan garam. Orang Indonesia kreatif banget berbahasa ya. Jadi banyak pengalaman, karena banyak pengalaman mengambil keputusan hidup itu wise, arif dan bijaksana, ditimbang ya baik-baik. Gitu ya. Makanya disinilah Allah menambatkan, menitipkan ridhonya itu kepada orang tua. Ridhallah fi ridhal walidain wa syakhatullah fi syakhatil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jadi Allah titipkan itu mindset. Jadi pikiran kita itu hanya bisa diterangi dengan ilmu. Saya dulu pernah cerita ke Bapak Ibu, gak tahu masih ingat apa enggak. Saya pernah didebat sama adik saya yang ke-4 karena dia kepo, dosen itu gajinya berapa gitu. Ya, saya ditanya, Bang, kalau dosen itu gaji banyak ya, gajinya sampai berapa? Namanya orang kampung, udah orang kampung di Medan lagi, udah nanyanya tudupen saja gajinya berapa? Saya mau terus terang, nggak enak sama Pak Dokter Daudi, buka aurat. Ya, akhirnya ngantur saya, nggak saya jawab. Saya tahu nih, pasti hasil gaji saya mau dia bandingkan sama hasil kebun sawit dia. Udah saya tahu nih, ujung-ujungnya. Nah, ujung-ujungnya dia akan mengatakan, kalau jadi pekebun sawit, tanahnya luas, duitnya bisa banyak, ngapain jadi dosen capek, sekolahnya sampai tinggi. Akhirnya saya tangkis dengan jawaban, bila kita tidak ada ilmunya, bisa jadi Allah sayang, Allah titipkan harta berlimpah jadi kaya.
Tapi kalau Allah menitipkan ilmu kepada kita, tidak hanya dia pintar mengisi kantong kita, bagaimana cara cari rezeki dan cara kerja, tapi juga dengan ilmu dia bisa menata hati dan pikirannya. Jadi sikap hidup itu penting. Pikiran. Kenapa juga keburukan itu juga bisa disebabkan karena diri kita? Ya karena mungkin kita punya hati yang keliru. Hati itu fungsinya apa? Kalau dalam ilmu psikologi namanya emosi. Emosi itu bukan marah dalam ilmu psikologi, tapi satu di antaranya adalah marah. Yang disebut hati itu letaknya emosi. Emosi itu apa? Takut, sedih, rindu, sayang, apalagi marah, cinta, itu namanya emosi. Contoh, saya tanya, Bu, ada apa nggak hati yang salah mencinta? Banyak. Padahal cinta itu mulia, tapi salah mencinta. Sudah tahu orang nggak benar dicintai, maka muncul protes. Gimana sih? Kok cinta sama orang nggak benar gitu? Namanya salah mencinta, salah sayang. Bu, anak ibu salah, biarin sampai kiamat juga saya belain, biar juga anak saya salah. Ada yang begini? Ada banyak. Sebulan yang lalu sekolah tempat istri ngajar dirundung masalah sampai ke pengadilan gara-gara anak yang melanggar peraturan bawa handphone lalu jadi provokator. Teman-temannya itu nonton berjamaah, jadi diajak nonton bareng-bareng. Akhirnya karena susah dilarang, disentil kupingnya sama guru laki. Gak terima, lapor ke orang tuanya. Bukan terimain. Dengan alasan saya dibawa ke polisian sampai ke hukum, sampai para guru itu heran, ini orang tua siapa sih kok berlebihan begitu, padahal cuma pemilik warung. Kirain guru-guru ini mungkin anggota asosiasi advokat atau apa gitu. Pemilik warung biasa atas dasar sayang yang salah. Jadi hati-hati ibu-ibu yang punya rahim. Rahim itu tempat kasih sayang. Makanya kalau soal sayang menyayangi ibu itu nggak ada duanya. 2-3 lapis lebih tinggi daripada bapak-bapak. Saking sayangnya anaknya diomelin bapaknya. Yang paling nggak terima siapa? Ibunya. Atas dasar alasan, bang, saya yang hamil. Kenapa coba si bapak nggak protes, yang nitip siapa? Ya kan? Dan kalau nggak dititip nggak hamil. Siapa yang lahirin? Itu namanya salah sayang, berbahaya. Makanya salah sayang itu disebut memanjakan. Memanjakan itu dilarang. Kalau dalam Islam itu namanya istidraj. Hamba Allah itu sayang-sayang, ditimang-timang. Udah tahu hambanya maksiat, ke masjid nggak mau, taklim nggak mau, baca Quran nggak mau, tapi dikasih rezeki banyak, duitnya banyak, jabatannya bagus, mobilnya bagus. Itu namanya istidraj. Hati-hati Bapak Ibu, Allah sedang menimang-timang, gitu ya. Pada waktunya ditimang-timang, nggak tahu diri, tibanya Allah akan memberikan keburukan dalam hidupnya. Makanya dia disebut famin nafsika. Kalau ada keburukan yang menimpa hidup kita, pastikan bahwa itu bersumber dari kesalahan dirimu. Dan kesalahan dirimu itu bisa karena pola pikir yang salah dan pola rasa atau hati yang salah. Sayang bisa salah sayang, cinta bisa salah cinta. Sekarang takut, hati itu tempatnya takut. Ada ketakutan yang salah. Takut itu yang pertama levelnya adalah Allah. Dan kalau kita takut kepada suami, takut kepada pimpinan, semata-mata karena ketakutan kita kepada Allah. Ini enggak, saking takutnya sama suami nggak dikasih duit, apa aja dikerjain. Saking takutnya sama mertua, kita melakukan hal-hal yang terlarang. Jadi takut itu juga harus benar. Jangan-jangan kita salah penempatan sama orang takut.
Apa itu? Kalau takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut. Cuman bahasa Inggrisnya lupa saya. Nek wani ojo wedi, nek wedi ojo wani-wani. Nah, itu kali yang ketahuan itu. Ya, jadi takut itu juga jangan salah. Al-khawfu minal jalil, tanda orang bertakwa itu adalah takut kepada Allah. Jangan takut sama orang. Wah, takut Pak. Mau pilih nomor berapa? Pilih ini Pak. Kenapa? Aduh Pak, jangan ditanya, alasan saya lemah gitu. Kok lemah? Takut saya Pak. Kalau saya nggak pilih itu dipecat saya Pak. Gitu. Dan seterusnya. Berita terakhir, benar atau enggak, kederetan beberapa menteri mengundurkan diri karena takut kepada Allah. Mulai bingung mereka, takut kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, emosi dalam hati kita yang nggak boleh salah itu adalah marah. Ada marah yang diperbolehkan, ada marah yang tidak diperbolehkan. Ketika Islam itu dihina, ketika agama diejek, kita disuruh marah enggak? Marah. Disitulah Rasul itu mengajarkan risalah untuk berjihad. Agama kita sudah mulai dilecehkan, diremehkan, ya, dihina, direndahkan, marah. Kalau nggak marah, masalah kita beragamanya. Tapi kalau kita dihina, dasar orang susah, jelek lagi, berlaku. Marah apa nggak? Nggak boleh. Nggak boleh marah. Orang Nabi diludahin, dilempar batu, nggak marah. Itu Nabi ya. Ya kita dekat-dekat sama Nabi lah, karena Nabi itu mengajarkan risalah kepada kita. Gampang tersinggung kita, marah gitu. Malah dikit-dikit marah, dikit-dikit marah gitu. Jadi bisa mendatangkan keburukan. Berapa banyak suami yang marahnya tidak tepat, kelepasan, aku ceraikan kamu. Benar nggak? Nggak benar itu marah kayak begitu. Jatuh tangan apa? Jatuh. Gara-gara marahnya nggak benar. Coba kalau pas begitu teriak-teriak bela Islam, subhanallah. Dicari itu mana yang paling garang gagah diajak berjihad gitu, dibawa ke Palestina misalnya. Kan menarik gitu. Jadi Palestina itu terbantu. Wa arsalnaka lin-nasi rasulah, dan kami mengutusmu ya Muhammad untuk menjadi rasul yang membawa risalah untuk manusia. Wa kafa billahi syahidah, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi bagi kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan risalah tuntunan kepada kita. Tadi itu keburukan yang terakhir itu karena perilaku, perbuatan dosa kita. Dosa itu bisa dosa jasmani, bisa dosa hati, bisa dosa pikiran. Negatif thinking terus sama orang, suzon terus sama orang, ya, penyakit hatinya diborong sama. Nah itu namanya keburukan yang disebabkan dari diri. Itu tafsir tentang 79. Jadi kalau kita hidup kita bermasalah, Bapak Ibu, jangan sibuk mencelah orang, biarin saja. Jangan-jangan pedihnya tutur kata orang itu adalah pengingat yang mendalam buat kita. Kadang-kadang kita itu suka nggak terima kan dengan perkataan orang gitu. Wah, ngomongnya begitu. Nah, kita tersinggung gitu. Tapi bisa jadi itulah Allah titipkan untuk kita supaya menggugah kita agar kita menjadi lebih baik. Ya. Kan sama kalau kita menyadarkan orang itu seperti orang tidur. Ada orang kalau tidur itu kalau dibangunin itu dengan cara kakinya itu, tapaknya itu disenggol-senggol gitu kan, geli kan, akhirnya bangun. Itu namanya Allah menegur dengan cara yang soft, lembut. Kita kan kepengen begitu ya, Bapak Ibu nggak tua nggak muda, ayo taklim, ayo sedekah, ayo ibadah. Itu namanya lembut, ya, lembut. Ada juga kan orang tidur di los kakinya, tapaknya kan gak bangun-bangun kan? Iya.
Jadi bilang itu sama dengan bapak ibu saya kan masih muda, kok diajak-ajak ke masjid sih. Dan masjid itu buat yang tua-tua aja. Saya masih muda, ntar ada waktunya. Jadi kadang-kadang pinternya keblinger. Ada juga yang mulai ditepuk-tepuk. Bangun, sudah mulai tuh dikasih meriang, dikasih asam urat, kasih kolesterol, kasih diabetes, gitu ya. Udah mulai tuh. Bangun, nggak bangun juga, dikasih teguran. Ya, ayo sholat, gitu. Emang sampai akhirnya ada yang sebel banget bangunin anak nggak bangun. Pakai air segayung, pure, gitu. Langsung pengalaman banget itu kita. Disiram air, habis itu suruh jemur kasur. Artinya apa? Sudah dia melakukan keburukan, hidup dia banyak susahnya, penderitaan, kok dia masih sibuk nyalain orang. Ini gara-gara orang tua saya begini. Ini gara-gara saya salah pilih istri. Ini gara-gara saya pilih suami nih, kok hidup saya jadi begini. Coba saya kalau nggak tinggal di sini mungkin saya lebih hebat dan sebagainya gitu. Itu alasan kita. Kita harus bercermin, ya. Jangan-jangan keburukan kita itu yang memang dari kita sendiri. Kalau sudah ditepuk, nggak bangun, disiram air. Maksudnya apa? Khawatir kita. Sudah dosa kita banyak, keburukan kita banyak, kita nunggu ditegur sama Allah sama musibah. Tiba-tiba tabrakan, meninggal di tempat. Tiba-tiba dapat penyakit yang kronis, gak lama kemudian tinggal nama. Ya, kan namanya Allah nggak kasih kesempatan kita lagi, Bapak. Baik, itu An-Nisa 79. Yang 80 sebagai bentuk konsekuensi penjelasan. Mayyuti'ir Rasulullah faqad ata Allah. Siapa dia yang taat kepada Rasul, hakikatnya dia sesungguhnya taat kepada Allah. Wa man tawalla, dan siapa yang berpaling, tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah, wa ma arsalnaka alaihim hafizah, maka tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kepada mereka, melainkan untuk menjaga, mengawasi bahwa semua amal kita, perbuatan kita itu dicatat dengan rapi, kecil ke titik, Allah ketua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua baik buruk kita itu rapi. Ya. Coba kalau malaikat catatannya nggak rapi, kan rumit urusan kita. Ini malaikat gimana sih nyatetnya gitu? Kok nggak rapi, salah terus gitu. Orang hari ini saya datang sholat subuh kok ngikutin taklim, kok catatannya nggak ada. Ada yang begitu kan? Nggak ada. Malaikat itu mencatatnya rapi, kecil. Bikin dosa kecil, alah dosanya kecil kok sedikit. Nanti juga hilang sendiri. Dicatat tuh. Makanya jazakumullah ahsanal jaza, itu doa yang diajarkan Rasul kepada kita ketika kita berterima kasih atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik. Kita dapat kebaikan dari orang lain. Ya. Pak Haji Dilman, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Pagi ini kita ditraktir sarapan pagi. Lebih dari ditraktir juga apa-apa.